Saya sudah menyebut Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Saya akui saya bukan ahli sejarah Australia, tapi saya sudah memperhatikan para Perdana Menteri Australia sejak John Howard dan saya sudah melihat cukup banyak Perdana Menteri yang buruk. Tapi saya belum pernah menggunakan kata pembohong untuk menggambarkan Perdana Menteri lainnya. Tapi Anthony Albanese adalah pengecualian, karena coba dengarkan dia. Oke, dengarkan Anthony Albanese sendiri. Kamu hanya bisa berbohong kepada orang sekali saja. Kamu hanya bisa melakukannya sekali saja. Hanya sekali. Dia tahu ini. Dia tahu ini, bahwa kamu hanya bisa berbohong sekali. Karena sekali kamu berbohong, lalu kamu ketahuan, dan setelah itu tidak ada yang percaya padamu. Dan itulah tepatnya posisi dia sekarang. Lihat kebohongan dia berikutnya. Bisakah anda menyingkirkan kemungkinan perubahan pada negatif gearing dan pajak keuntungan modal? Ya, memangnya susah ya. Ini sudah yang ke-50 kalinya. Untuk yang ke-50 kalinya. Sekarang banyak orang mengatakan itu. Bagi kalian yang tidak tahu, orang-orang yang di luar Australia, dia benar-benar melakukan hal itu. Dia menghapus potongan pajak keuntungan modal. Dan dia menghapus negative gearing. Dan banyak orang mengatakan bahwa itu adalah janji yang dilanggar. Itu bukan janji yang dilanggar. Sebenarnya itu adalah kebohongan. Karena pada saat ini, ketika para wartawan menanyainya, ketika mereka terus-menerus mendesaknya soal ini, sudah ada rumor bahwa dia akan melakukan hal-hal ini. Dan dia berkata, tidak, saya tidak akan melakukannya. Tapi lihatlah, setahun kemudian dia melakukan hal yang persis sama. Dia menghapus diskon pajak capital gain, dia menghapus negative gearing. Dan dengan alasan bahwa keadaan sudah berubah. Benarkah? Apakah benar-benar berubah begitu banyak dalam 12 bulan sehingga kamu harus mengingkari janji? Tidak, dia sudah tahu tentang ini. Dia pembohong. Saya percaya bahwa ketika kamu mengikuti pemilu dan membuat komitmen, kamu harus menepatinya. Saya selalu menjadi pria yang menepati janji. Saya bilang kepada orang-orang bahwa kami tidak akan membuat perubahan. Buktinya sudah jelas, Andrew. Jika kami akan membuat perubahan, lalu kenapa kami belum melakukannya? Apakah pernyataan-pernyataan itu adalah janji? Ya, itu adalah pernyataan. Dan kami telah mengubah posisi kami. Ya, tapi apakah Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah janji kampanye? Ya, mereka telah mengubah posisi mereka. Anda telah mengubah posisi Anda. Jika Anda mengubah posisi Anda setelah secara eksplisit berjanji bahwa Anda tidak akan menyentuh negative gearing atau diskon capital gain, maka Anda kembali ke publik. Anda memberitahu mereka bahwa kami telah mengubah posisi kami. Dan Australia tidak seperti Inggris, di mana kita mengadakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Kita mengadakan pemilu setiap 3 tahun sekali. Jika Anda akan melakukan perombakan pajak besar-besaran, izinkan saya memberitahu Anda, dia adalah seorang sosialis komunis kiri sok progresif. Dia percaya pada redistribusi kekayaan, sehingga dia ingin, lagi-lagi omong kosong komunis yang sama, mengambil pajak dari orang kaya, lalu mendistribusikan kembali kekayaan. Itulah yang dia yakini. Jika Anda akan mencabut atau mendesain ulang model perpajakan Australia dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis, maka kembalilah ke rakyat. Temuilah rakyat Australia dan katakan, inilah yang akan kami lakukan. Pilihlah kami. Tapi tidak. Dia melakukan ini. Dia memilih cara licik. Dan lihat, semua orang yang memilih dia, maaf. Tahu-tahu, kalian pantas mendapatkannya. Tapi dia tidak melakukannya, dia berbohong. Dia pembohong, teman-teman. Saya tidak pernah menggunakan kata bohong atau pembohong. Saya bahkan tidak pernah menggunakan kata itu untuk lawan politik saya. Karena saya benar-benar memberikan kesempatan kepada orang lain, orang-orang yang menonton saluran saya bisa membuktikan itu. Saya menganggap argumen orang lain disampaikan dengan itikat baik, dan saya pikir mungkin mereka memang secara ideologis berada di posisi seperti itu. Mereka memang meyakini seperti itu. Tidak, berbohong itu sangat berbeda. Berbohong adalah memberikan pernyataan yang bertentangan dengan apa yang kamu yakini. Saya pikir dia adalah seorang pembohong. Dia bukan hanya secara ideologis, ya, dia jelas secara ideologis, dia seorang Marxis kiri. Tapi dia tahu itu tidak akan diterima oleh masyarakat Australia. Oleh karena itu, dia mengatakan sesuatu dan melakukan sebaliknya. Sarah. Kamu tidak akan mengatakannya. Ya, ada pernyataan-pernyataan yang dibuat dan kami telah mengubah sikap kami. Apakah perubahan berarti berbohong dalam bahasa pemerintah? Sarah, Kami telah mengubah posisi kami. Mengapa Anda Memilih untuk berbohong kepada warga Australia daripada membiarkan mereka memberikan suara atas salib? disahkan oleh SBS. Mereka bisa saja membawanya ke publik dan lihat ini. Di sini dia membela anggota partainya, Annika Wells, yang membuat klaim pengeluaran palsu.
Dan ketika dia ketahuan, dia bilang dia sudah mengembalikannya. Ini seperti, biarkan saya mencuri uang, lalu bilang, "Hei, tahu tidak? Ups, maaf, saya ketahuan, ini uangnya." Saya tidak curang. Uang kita punya IPA. Kita punya otoritas pengeluaran parlemen independen yang bertanggung jawab atas hal ini. Dia melaporkan dirinya sendiri ke sana dan itu memang sudah tepat. Bahwa dia mengembalikan uangnya dan itu sudah dilakukan. Jadi ketika dia melaporkan dirinya sendiri ke otoritas pengeluaran parlemen, dia berharap tidak akan ketahuan. Dia berharap mereka mungkin akan mengabaikannya. Tapi kalau mereka melihatnya, maka saya akan mengembalikannya. Oke? Tulis aturannya. Dan dia sudah mengembalikan uangnya sesuai dengan aturan. Namun, apakah itu tidak memberikan pesan buruk kepada publik bahwa jika kamu melakukan kesalahan dan tertangkap, kamu hanya perlu mengembalikannya saja? Dia sudah melakukan apa yang diharuskan oleh aturan. Annika Wells adalah seorang menteri yang sangat baik dan melakukan hal-hal luar biasa. Alasan saya memutar video ini untuk Anda bukan karena dia mendukung korupsi atau dia adalah pembela korupsi. Tapi perhatikan tema di sini. Dia bilang kamu bisa berbohong sekali, hanya sekali. Dan kemudian dia terus berbohong berkali-kali. Dan itulah alasan kenapa tidak ada yang mempercayainya. Popularitasnya benar-benar anjlok drastis. Seperti benar-benar jatuh bebas. Setahun yang lalu dia sangat bagus dalam jajak pendapat. Saya benar-benar tidak bisa memahaminya karena kamu tahu, lihat saja dia. Tapi di sini dia bilang dia sudah mengembalikannya. Ini pola pikir mereka, teman-teman. Mereka percaya lakukan apapun yang kamu bisa. Dan kalau ketahuan, baru kembalikan. Lihat apa yang terjadi. Coba perhatikan ini. Lihat apa yang baru saja dia lakukan sekarang. Bagi kalian yang di luar Australia, ini ternyata menjadi skandal besar lainnya dari Anthony Albanese yang berbohong. Dia mengadakan makan malam pribadi dengan putra seorang miliarder Tiongkok yang dituduh oleh kantor pajak Australia sebagai pengemplang pajak. Jadi saya ulangi sekali lagi. Putra dari seorang miliarder Tiongkok asing yang merupakan pengemplang pajak makan malam bersama Perdana Menteri Australia. Kamu dan saya tidak bisa makan malam dengannya. Tapi putra seorang miliarder Tiongkok yang kaya dan korup bisa bertemu dengan Perdana Menteri Australia. Tapi lihatlah tanggapannya. Reaksi spontan dia adalah berbohong. Perhatikan orang ini. Tonton klip ini dengan sangat saksama. Dan saya akan membimbingmu sepanjang jalan. Perhatikan dia mengatakan sesuatu yang jelas-jelas bohong. Dia tertangkap lagi berbohong di depan kamera. Saya ingin bertanya kepada Anda, Pak Perdana Menteri, tentang laporan di media-media milik Nine dalam beberapa hari terakhir mengenai makan malam penggalangan dana tertutup. Pertama, apakah Anda menghadiri makan malam di rumah Felix Lee di Point Piper? Saya akan menghadiri banyak acara. Bagaimana dengan yang satu ini? Saya menghadiri banyak acara di banyak tempat, termasuk tadi malam di sini. Bagaimana dengan makan malam di Point Piper ini? Saya menghadiri banyak acara di... Kamu ingin menjawab itu? Ya, saya mau. Kamu baru saja mengatakan itu terjadi. Ya, tidak masalah. Saya menghadiri banyak makan malam di banyak tempat. Dan saya tidak membicarakan makan malam pribadi. Saya juga telah mengadakan beberapa makan malam minggu ini di Adelaide. Banyak acara penggalangan dana. Yang satu ini kekhawatirannya adalah ayahnya dituduh oleh kantor pajak telah menipu pihak berwenang tentang mengalirkan sejumlah besar uang dari Tiongkok ke Australia. Lihat itu, perhatikan ada pertanyaan. Itu pertanyaan yang sangat spesifik. Dan perhatikan tanggapannya. Butuh waktu 2 atau 3 detik untuk memikirkannya. Dan setiap psikolog akan memberitahumu bahwa seorang pembohong pertama-tama memikirkan jawabannya, lalu memikirkan tanggapan balasan, dan kemudian dia baru memberikan jawabannya. Karena dia berpikir, kalau saya mengatakan ini, apakah saya akan ketahuan sebagai pembohong? Jadi perhatikan jawaban ini. Begitu pertanyaannya selesai, perhatikan bahasa tubuhnya, lihat dia. Jumlah uang yang sangat besar dari Tiongkok ke Australia. Apakah itu menjadi perhatian bagi Anda? Ya, saya tidak mengetahui masalah-masalah itu. Dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah, saya tidak mengetahui masalah-masalah itu. Jadi dia menyangkal mengetahui apapun tentang miliarder Tiongkok yang dituduh melakukan penipuan pajak ini. Atau tentang putranya yang ada di sini. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu reaksi spontan pertamanya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jangan tanya saya tidak tahu. Lalu perhatikan responnya berikutnya. Seharusnya tidak jadi masalah. Dia tidak ada di sana. Dia tidak ada di sana. Apa maksudmu dia tidak ada di sana?
Maksudmu apa? Kukira kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kamu tahu dia ada di sana atau tidak ada di sana? Lihat itu, reaksi spontan dia adalah berbohong. Ini adalah kebohongan, teman-teman. Ini bukan perbedaan posisi ideologi. Ini adalah kebohongan yang terang-terangan. Dia pertama kali berkata, saya tidak tahu tentang itu. Jika dia berkata, saya waktu itu tidak tahu soal itu, maka oke, kamu bisa bilang begitu. Lihat, pada saat anaknya menghadiri makan malam itu, saya memang belum tahu soal itu. Tapi kemudian, saya diberitahu oleh tim saya. Dan tebak apa? Ingat poin sebelumnya tentang Annika Wells? Dia bilang dia sudah mengembalikannya. Jadi sekarang dia benar-benar mengembalikan uang itu ke miliarder Tiongkok atau putranya. Katakan pada saya, kalau ini bukan kebohongan dan korupsi, lalu apa namanya? Apa ini, teman-teman? Dia tidak ada di sana. Saya menghadiri makan malam tadi malam bersama 750 orang. Saya tidak menanyakan tentang itu. Tapi itu faktanya, David. Saya menghadiri banyak pertemuan, acara dengan banyak orang. Oke, kamu tahu? Mari kita berprasangka baik dulu kepadanya, meskipun reaksi spontan dia adalah langsung berbohong untuk lolos dari situasi ini. Saya tidak tahu tentang itu, tapi dia tidak ada di sana. Maksudmu apa? Oke, mari kita anggap saja dengan itikat baik. Dan mungkin dia memang tidak tahu soal ini, meskipun dia bilang, saya tidak tahu tentang itu. Dia memang tidak tahu soal ini. Dan kemudian dia diberitahu oleh stafnya bahwa, oh, Tuan Perdana Menteri, orang ini mencurigakan. Ayahnya adalah seorang penipu pajak. Lalu dia bilang, sial, apa yang harus kita lakukan sekarang? Oke, lebih baik kembalikan uangnya. Dan ada 750 tamu lainnya. Oke. Sekarang, ini berarti jika kita mengambil posisi paling baik bahwa dia tidak korup, timnya saja yang tidak memeriksa latar belakangnya dengan benar. Mereka tidak menyaring para tamu dengan benar. Kalau begitu, dia tidak kompeten. Jadi dia korup atau tidak kompeten. Dalam kedua kasus, dia tidak pantas menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Dan inilah alasannya, teman-teman. Inilah alasannya, biar saya bagikan kepada kalian. Siap? Saya punya kabar baik untuk kalian. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa jika pemilu diadakan hari ini, jika pemilu umum diadakan hari ini, Pauline Hanson akan memenangkan 66 kursi dibandingkan dengan 70 kursi. Maaf, 68 kursi untuk Partai Buruh Australia, partainya Anthony Albanese. Jadi 68 melawan 60, inilah jajak pendapat terbaru. Jika pemilu diadakan hari ini, Partai Buruh Australia akan memenangkan 68 kursi. One Nation akan memenangkan 60 kursi. Liberal, partai konservatif kita, menyedihkan, sangat menyedihkan. Mereka hanya akan memenangkan 13 kursi. Sungguh kejatuhan yang memalukan. Ini benar-benar sejarah yang terulang kembali. Apa yang terjadi di Inggris antara partai konservatif dan partai reformasi sedang terjadi di Australia. Dan liberal kita adalah partai konservatif kita. Dan One Nation adalah partai reformasi. Jadi jika Anda menggabungkan kursi One Nation dan liberal, jumlahnya akan menjadi 73 kursi. Dan di sisi lain, Partai Hijau akan menang. Mereka akan memenangkan 3 kursi dan Independen akan memenangkan 6 kursi. Jadi sekarang kelompok kiri berharap bahwa Partai Buruh, Partai Hijau, dan Independen akan membentuk koalisi. Dan secara kolektif mereka akan memiliki 77 kursi. Dan One Nation, omong-omong, Angus Taylor, pemimpin Partai Liberal, telah menjaga jarak dari One Nation. Dan dia bilang, kami terlalu baik untuk membentuk aliansi dengan One Nation. Jika dia meninggalkan sikap itu, maka One Nation dan Partai Liberal bisa membentuk aliansi dan kita akan memiliki 73 kursi yang masih sedikit kurang dari 77. Saya rasa itu akan menjadi parlemen tanpa mayoritas. Tapi kabar baiknya adalah pemilihan umum masih 2 tahun lagi. Dan saya pikir itu kabar baik untuk Australia. Kita tidak ingin pemilihan hari ini. Kita tidak menginginkannya. Kita ingin melakukannya 2 tahun lagi. Karena antara sekarang dan 2028, kita akan semakin sering mengalami hal seperti ini. Selamat malam. Kekerasan yang mengejutkan terjadi di pusat Melbourne dengan 3 orang ditikam dan dirampok dalam serangan parang yang terpisah. Inilah multikulturalisme yang benar-benar terlihat. Keberagaman adalah kekuatan kita. Semua ini dimungkinkan oleh kaum woke kiri jauh, kaum hijau kiri, dan partai buruh. Mereka yang melakukan ini. Mereka yang melakukan ini. Dan mereka tidak akan berhenti. Semakin banyak dan semakin sering. Memilih partai buruh berarti akan semakin banyak kejadian seperti ini.
Kedua insiden terjadi di dekat persimpangan yang terkenal buruk antara Jalan Elizabeth dan Jalan Flinders. Jalan Elizabeth dan Jalan Flinders benar-benar merupakan pusat CBD Melbourne. Disitulah stasiun Flinders Street berada. Itulah jantung kota Melbourne. Dan dia menyebutnya terkenal buruk karena ini sudah menjadi kejadian yang sering terjadi di Melbourne. Melbourne dulu tidak seperti ini, teman-teman. Dulu tidak seperti ini. Politik kiri yang membuat seperti ini. Partai buruh yang membuat seperti ini. Kaum hijau yang membuat seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang, kita tidak mau pemilu dipercepat. Kita ingin pemilu umum diadakan tahun 2028 karena kejadian seperti ini akan semakin sering terjadi. Anthony Albanese akan terus berbohong kepada kalian. Dia akan terus melakukan gaslighting terhadap kalian. Dia akan terus membuat kesalahan demi kesalahan. Dan itu akan mendorong semakin banyak orang ke One Nation. Jadi ada satu survei yang mengatakan One Nation akan memenangkan 66 kursi. Oke. Dan survei lain mengatakan One Nation akan memenangkan 60 kursi. Dan dalam survei yang sama dikatakan Partai Buruh akan memenangkan 68 kursi. Jadi bagaimanapun juga One Nation sedikit tertinggal dari Partai Buruh Australia. Tapi saya sangat yakin bahwa angka ini kemungkinan akan bertambah karena Anthony Albanese akan terus membuat kesalahan demi kesalahan. Dan kita akan melihat semakin banyak serangan menggunakan parang oleh geng-geng Timur Tengah dan Afrika. Dan orang-orang akan berkata cukup sudah karena Australia sangat berbeda dengan Inggris. Ini adalah hal yang biasa di Inggris, teman-teman. Biar saya tunjukkan ini. Lihat ini. Lihat ini. Lihat itu. Lihat keadaan kaki itu. Ya Tuhan, pantat orang Malang itu akan duduk di kursi itu. Dan inilah yang mereka lakukan terhadap Inggris. Inggris telah berubah dari pusat peradaban barat menjadi seperti ini. Ya. Ini sudah terjadi di Australia dalam skala yang lebih kecil. Dan ini tidak akan berhenti. Ini akan terus terjadi. Dan Australia akan menempuh jalur bencana yang sama dengan slogan keragaman adalah kekuatan kita, seperti yang dilakukan Britania Raya. Jadi, ya kita tidak ingin pemilu dini. Meskipun jajak pendapat menunjukkan One Nation dan Partai Buruh Australia bersaing ketat, saya cukup yakin dalam 2 tahun ke depan One Nation akan terus naik. Ini harus terjadi, teman-teman.